bersyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kepada yang terhormat Ibu Badia dan yang terhormat teman-teman, bagaimana hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan perut sudah kenyang ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, keempat desiminasi budaya positif oleh Trio Widati, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita berdoa bersama agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Pada Bu Badia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Jumlah 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kita mengikuti desiminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh 3 rekan kita, yaitu Bu Widya, Bu Puput, dan Bu Mega. Alhamdulillah ya, ini kita sudah kenyang, ini kita sudah siap untuk melanjutkan tugas berikutnya, yaitu untuk mengikuti desiminasi. Harapan kita dengan desiminasi yang kita laksanakan setiap bulan, betul ya Bu, kita akan mendapatkan energi positif, mendapatkan tambahan energi positif dari rekan-rekan kita yang mengikuti pelatihan CGP yang sebelumnya sudah kita laksanakan, kita sudah mengikuti banyak dari Bu Tere
Sekarang dilanjutkan oleh Bu Widya, Bu Mega, dan Bu Uut. Untuk berikutnya semoga teman-teman kita yang lain segera menyusul sebagai TGP maupun menyusul PPG. Demikian saja dari saya, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita ikuti, kita ikuti dengan baik acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian acara yang keempat, diseminasi budaya positif oleh Trio Wigari. Sebelum saya melanjutkan presentasi, sebelum mempresentasikan, saya mau pantun dulu Bapak Ibu. Belum, sabar. Dibantu cakepnya ya. Datang pemburu menangkap itik. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk rekan-rekan yang ganteng dan cantik, izinkan Trio Wigati memulai presentasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang ada di tugas calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum dimulai, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya tentang melanjutkan kata terakhir. Contohnya, Pak Arif memberikan istrinya sebuah cincin emas. Kata terakhirnya apa? Emas. Nah, yang ditunjuk berarti misalnya saya menunjuk Pak Has. Pak Has, selanjutnya berarti emas. Emas. Masa lalu. Berarti emas menjadi sebuah kalimat. Masa lalu adalah kenangan. Itu Bapak cerdas ya. Ya, katanya emas Pak Has, emas, cincin emas, bukan emas Has. Mas dijual di Andan, Mas. Jadi kata itu kita susun menjadi sebuah kalimat yang bagus. Jadi menjadi satu paragraf. Kita mulai dari Aulia si botot. Kata terakhirnya emas. Emas ya. Dia ulangi dari awal tadi contoh. Oh iya. Oke. Setiap hari Sabtu saya lari pagi. Berarti pagi. Mbak Aulia menembak siapa? Pagi Pak, kata terakhirnya pagi. Pagi-pagi jangan lupa sarapan. Iya. Itu Pak untuk siapa? Boleh enggak urut boleh? Sarapan. Makan boleh Pak. Sarapan bareng sama Pak Has sangat enak sekali. Sekali merdeka tetap berpihak. Merdeka Pak Jo. Merdeka dari zaman negara Indonesia. Indonesia. Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Iya. Entah. Kita kan nama. Kalau kan kita. Waktu habis. Kita Kita. rayakan ulang tahunnya besok. Ya. Besok bukan. Besok semoga ada acara seperti ini lagi ya. Sangat sekali. Senang Senang sekali saya bisa mengikuti acara hari ini. Ini Pak Yoga ini. Ini harus Ya, diselesaikan. tampil. Bebas dari Ini. Ini. Ini dia.
Ini adalah hari Rabu. Terakhirnya Rabu gantung Rabu abu-abu seperti masa depan kita. Ya, masa depan kita abu-abu kita. Nah, itu SDG kita hari ini yang dengan kata terakhirnya Rabu. Mau dilanjutkan, Bu? Hari Rabu ini kita diseminasi tentang budaya positif bersama trio Wigati. Ending sudah selesai. Pas. Lanjutnya, Bu. Nah, di sini ada pertanyaan romantik loh, Pak Ibu, yang harus kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Saya itu tidak setuju. Setuju atau tidak, Pak Enok? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena gimana, Pak Enok? Alasannya Pak Eko kenapa itu? Tangannya yang bagus, Pak Enok. Tangan mabuk. Karena hukuman itu bukan mendidik, hanya hukuman tinggi kami segalanya orang masuk. Ada yang jawab setuju? Ada yang jawab setuju ya, saya ambil salah satu kan. Silakan, Bu Min. Karena dengan hukuman kita bisa mendidik siswa yang tadinya contohnya tidak mengerjakan PR, diberi hukuman untuk mengerjakan di depan dengan papan tulis. Jadi anak-anak kan punya nanti besok jangan sampai seperti ini, berarti saya harus mengerjakan, berarti bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Min. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ini bawahnya tuh buat Pak Eka sama Bu Min ya. Iya. Jadi dua pendapat yang berbeda, yaitu setuju dan tidak setuju. Kalau Bapak Ibu semua setuju atau tidak ya? Kan pemberian hukuman bermacam-macam. Iya. Kita hukuman yang untuk mendisiplinkan siswa atau tidak. Jadi bukan sembarang menghukum. iya, Disuruh lari, lah itu yang nggak boleh. iya. Nah, di sana sudah bisa. Tapi kan suruh duduk di depan, kita menerangkan, nanti anak juga masih menanyakan, dia malu besok akan membuat melaksanakan. Memberikan efek jerah ya. Ya. Jadi pemberian hukuman itu baik juga Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu apa kesalahan siswa tersebut. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu tetap berbeda. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Kok lemes? Setuju. Karena saya juga sering memberi hadiah ke siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Karena apa itu? Ya, pemberian hadiah itu menurut saya tidak hanya berupa materi, namun dengan ucapan, berupa motivasi dengan memberikan simbol dan sebagainya untuk memotivasi siswa. Terima kasih Bu. Pak Anton setuju atau tidak? Tidak setuju. Karena apa Pak? Kalau memberikan hadiah ini kesannya itu kurang mendidik, hanya memberikan Iya. Jadi pemberian hadiah itu ada kalanya setuju nih, ada kalanya itu benar karena dapat meningkatkan motivasi siswa. Jadi siswa semangat untuk meraih, misalnya kamu harus juara satu, kamu harus ranking 1 loh, nanti tak beri ini, itu bagus. Tapi kalau saya bilang jangan sering-sering karena itu bisa membuat ketergantungan anak tersebut. Wah, aku juara siji orang aja, berarti siswa tersebut akan mutung, ya akan mutung atau akan rendah
menurun kalau tidak ada hadiahnya. Jadi kita harus tetap memilih itu harus diberi hadiah atau tidak. Selanjutnya, apakah guru harus bisa memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Kalau kita punya murid yang punya masalah, apakah guru harus selalu bisa memberikan solusi? Betul atau tidak? Tidak harus. Tidak harus. Kenapa? Ya, tinggal permasalahannya apa? Kalau memang bisa diselesaikan di Rumah? di sekolah, ya diselesaikan di sekolah. Berarti permasalahan ada di sekolah. Tapi kalau anak mempunyai permasalahan yang di rumah, otomatis guru kan tidak bisa, paling hanya memberikan nasihat sedikit saja, tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih Bumi. Sama-sama. Untuk pemberian solusi, kalau guru terhadap siswa yang bermasalah, berarti masalahnya kita umpamakan ada di sekolah. Jadi kalau siswa itu bertengkar, siswa itu berebut, dan siswa melakukan kesalahan yang lain, kita harus memberikan solusi. Karena pada dasarnya guru SD itu adalah guru yang multi talenta, serba bisa. Jadi kalau ada siswanya gelut, ya kita otomatis jadi guru BK. Iya. Kalau siswanya ada masalah yang lain, kita juga bisa jadi Pak Polisi mendadak dengan cara difoto dan dikirimkan ke polsek dan lain-lain. Jadi kita harus memberikan solusi di setiap permasalahan siswa. Kalau permasalahan siswa itu ada di rumah, berarti apa yang kita lakukan? Kita bisa memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Makasih ya Bapak Ibu. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya. Iya. Karena menjadi teman bagi siswa itu, kita bisa lebih dekat dengan murid. Jadi murid lebih terbuka kepada gurunya. Jika ada permasalahan, aku takut sama Bu Nita. Sama Bu Nita, karena Bu Nita galak. Walaupun saya galak, tapi saya itu melankolis. Tetap ada sisi baiknya. Jadi walaupun kita jadi guru yang disegani murid, tapi kita harus bisa menjadi teman. Tapi yang jadi temannya harus dilihat juga ya Bapak Ibu. Tidak semua murid bisa kita jadikan teman, nanti muridnya menjadi tidak menghormati guru. Jadi ya, kalau saya tuh kalau di sini pernah mendengar anak-anak kalau dengan gurunya itu memakai bahasa ngomong ya. Pak, mau naik kono, Pak? Kono kebakaran kok Pak? Mengerti nggak Pak? Gitu ya Bu, biasanya gitu. Mau tenang gitu. Jadi kita tetap harus memberikan anak itu di mana posisi anak itu kepada kita harus tetap menghormati. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama apa Bu? Yang pertama musik gotong royong. Yang kedua budaya biar ada suaranya budaya. Yang kedua diri
mandiri. Nyanyi itu. Oh, kita nyanyi. Ya, jangan. Itu di situ ada elemen profil Pancasila ada di sini. Yang belum Bu Meta. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah dijawab dulu. Oh, tadi tidak sampai sini benar. Berkenalan kritis. Iya. Oke. Kreatif. Oke, kreatif. Dan yang terakhir. Bapak Ibu tahu lagunya Profil Pelajar Pancasila? Tahu. Dibantunya Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Betul tak Pak? Betul. Betul? Ulangi biar semangat. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pinter. Sampai tadi ya. Nanti lagi ya. Lanjut. Ikan teri, ikan jutut. Lanjut. Di sini ada sebuah kalimat yang memaksa Bapak Ibu untuk berpasangan dua-dua. Oke. Mas ya, Bu Au dengan Pak Has, Bu Meta dengan Pak Anton, Pak Sarjana dengan Bu Min, Bu Yosi dengan Bu Tere, Bu Nik dengan Bu Badia. Siapa yang mau menjadi A dan siapa yang mau menjadi B? Apa ya? Awal. Bu Au A atau B? Urut aja A, B, A. Ayo, A, 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 B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ada B. Itu. Jika Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Yang A tangannya dikepal. Ini. Sembarangan, Pak. Nah, itu apa? Iya, yang penting kepal. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Pura-pura di dalam tangan ini ada sesuatu benda yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya benda ini untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan temannya. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Untuk bukan di sana nih. Sudah ada di bayangan kan Bapak Ibu? Berarti tak mau enggak? Ada sih getar gitu, dan getar. Waktu Mohon maaf kita nggak sekelompok. Sudah, monggo silakan dilakukan. Boleh memarahi, boleh menggelitik, boleh
Ini nggak mau dibeli apa-apa, nggak mau tahu-tahu ini nggak mau misalnya. Ini nggak benar nih. Pertama ya Bunda. Iya, tak benar menjaga harga diri ya. Pak Jan bagaimana Pak Jan? Caranya ya. Ini juga Kesane. oh kasihan ya Pak. Tadi bukanya caranya gimana? Oh, menggelitik ya. Putere tadi Nggak berhasil. Padahal saya iming-imingi 2 kali tak gagal ya. Masih coba. kurang besar masih ingat ya rasanya. Bu Badia dan Bu Nek kan berarti Bu kakak ini tidak bisa ya. Bu, satu kata yang bisa Mbak. Ini mau pindah mana saya dibuka mulutnya. Oh ini ya kata kuncinya saya mutasi. Buka mau mutasi. Apa dibuka ya? Jadi praktek tadi ada pertanyaan pematik. A. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Membuka atau tidak? Nah, Ada yang membuka dan ada yang tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi jawabannya pasrah, saling membuka ya. Kemudian Pak Tajulu juga pasrah, karena kasihan. Kemudian Bu Yosi nyawanya lebih berharga daripada flasker gitu. Flasker itu nanti saya bisa mati kalau aku tanpa flasker kayak rumah rengginang ya Bu Yosi. Maaf. Bu Badia dan Bu Ning tadi Juga tidak berhasil. tidak berhasil ya. Kemudian pertanyaannya B. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tadi ada yang buka, ada yang tutup ya. Mengapa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Tadi yang ditutup Bu Ning, alasannya apa Bu? Kok sebenarnya saya tahu perasaan. Bu Yosi, nggak tahu diri. Apa Bu Yosi? Kekeh mempertahankan karena apa Bu Yosi? Yuk lanjut. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang mempunyai kontrol siapa? Diri sendiri atau temannya? Diri sendiri. Diri sendiri itu mau membuka atau menutup. Posisi kontrolnya tetap ada pada diri sendiri. Seperti mau melakukan kebaikan atau kejahatan itu yang dikontrol tetap diri sendiri. Yuk, walaupun diajak temannya tadi seperti merayu, membujuk, yuk korupsi. Kalau jadi kontrol dirinya kurang, tetap akan melaksanakan korupsi tersebut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif dapat bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol ini, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Contohnya Pak Anton butuhnya nasi 1 piring, tapi untuk Bu Neta kebutuhannya hanya nasi 1 sendok karena Bu Neta sedang diet. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Jadi di dalam otak kepala manusia itu gambarannya berbeda-beda. Misalnya Pak Has pengen gambar rumah, tapi Buning walaupun selalu bersatu tapi gambarannya berbeda. Buning pengen gambar mobil, jadi dapat mobil dapat rumah. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Enak yang stimulus respon atau teori kontrol? Mengubah orang agar pandangannya sama. Contohnya pada saat politik itu terjadi, misalnya pemilihan presiden, ada serangan Fajar. Nah, di situ ada posisi kontrol yang mengubah pandangan orang. Kamu milih si A, kamu milih si B, ayo si A. Nanti dapat uang pada saat serangan Fajar. Tapi posisi kontrol diri kita harus tetap tidak boleh berganti karena alasan uang. Jadi kita harus tetap memahami pandangan seseorang, pandangan orang lain. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa toh kamu melakukan perbuatan yang tidak baik? Pasti anak tersebut atau orang tersebut mempunyai tujuan. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu benar atau tidak? Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saat saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena itu kalau kita mengontrol orang lain berarti kita memaksakan kehendak ya, melanggar hak asasi manusia. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikirnya menang-menang. Jadi untuk yang terakhir ini sangat menarik Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mengantar anak-anak lomba, menang atau kalah apapun hasilnya tidak apa-apa, tidak masalah, nanti kita belajar lagi. Tapi sekarang dirubah Bapak Ibu. Model berpikirnya menang, kita harus menang. Kalau seandainya anak tersebut gagal, berarti apa yang harus kita sampaikan ke anak? Tidak apa-apa, tapi kamu bisa mengikuti lomba tersebut tahun depan, tetapi kita harus menang. Jadi kata-katanya tidak boleh kalah, kita harus menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan
dapat disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Saya bisa minta tolong dibacakan Pak Has. Oke. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berjalan bineka nasional dan bertanggung jawab kreatif. Terima kasih Pak Has. Selanjutnya minta tolong Pak Sarjana. Berarti mari ya program PYP atau PYP. Teman kita PY. PYP. Toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Terima kasih Pak Sarjana. PO. Nama satu gitu ya Bu? Sampai sekarang. Langsung ya. Selanjutnya keterampilan hidup. Tak tolong punya. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini ada kasus. Kasus yang pertama yaitu tentang Ibu Irma wali kelas 2. Ini dadinya buing berarti Bu Irma ini. Bu Irma adalah wali kelas 2 di sebuah sekolah yaitu SD Pelita Bangsa. Ibu Irma ini sedang mengalami kebingungan karena Bu Irma mempunyai salah satu murid yang meresahkan bernama Budi. Budi, padahal Budi tidak salah ya Bu. Budi selalu meminta secara paksa makanan yang dibawa teman-temannya di kelas. Teman-teman Budi mengadu kepada Bu Irma bahwa Budi selalu meminta secara paksa makanan mereka dan itu dilakukan setiap hari. Setelah saya membaca kasus satu ini, di realitas sekolah kita ada ya Bu? Kulitnya kuning ya? Iya, Pak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Terima kasih Bu Mega atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu biar tidak ngantuk karena ini tadi sepertinya sudah panjang banget. Silakan Bapak Ibu berdiri di depan sini. Kita berdiskusi breaking sebentar. Ya, silakan Bu Mega boleh ikut, monggo semuanya. Ya, di depan sini Bapak. Kalau di situ nggak bisa Bapak. Iya, harus di depan sini. Tidak apa-apa, monggo melingkar, oke melingkar. Hitung bacot. Melingkar. Nanti Bapak Ibu ini kan ya, mau diisi dulu melingkar. Nanti saya akan memejamkan mata, terus menembak salah satu Bapak Ibu guru. Misalkan saya nembak Bu Ningrum harus jongkok seperti ini. Terus yang jongkok Bu Ningrum berarti yang ditembak yang jongkok ya. Terus yang sampingnya antara Bu Tere dan Bu Badia nanti sambil pingsut 2 atau 5 atau 4 monggo pingsut. Terus pingsutnya hasilnya misalkan Bu Tere 2, Bu Dia 3, dikalikan cepet-cepetan nebak jawaban. Yang kalah silakan nanti bergantian menggantikan saya di depan. Mengatakan Bapak Ibu bisa dimulai. Oh Pak Ibu nggak berani.
jangan coba dulu Bapak, nanti saya mau kesempatan. Boleh ya, dimulai sekarang ya. 1, 2, 3. Dah. Siapa? Berarti belum sampai nih. Duluan siapa? Oke, berarti Bu Mira sekarang ganti aja ya. Silakan mulai Mbak. Oke. Sebentar. Ini bagaimana tadi? Salah. Berarti Pak Sastro yang salah. Iya, yang gantian menggantikan Bu Meta. Iya. Ayo coba muter lagi Pak Sarjono sekarang berganti sekali lagi Mbak Au, silakan. Oke, terima masih ini? Ya. Kira-kira ini melanjutkan kasusnya tadi ya. Kira-kira kenapa Budi melakukan hal seperti itu Bapak Ibu? Tadi kan Budi merebut makanan temannya macam ya. Kira-kira kenapa kok Budi melakukan seperti itu? Tidak punya uang. Tidak punya uang. Boleh. Saya coba dulu. Perutnya lapar. Kutere, kenapa Budi melakukan hal tersebut? Keinginan diri. Iya, Bapak Ibu, yang dilakukan Budi tadi adalah apa ya? Ayo. Yang dilakukan Budi Bu karena lapar, ada yang karena tidak punya uang. Iya. Widya selanjutnya. Nah, yang dilakukan Budi tadi adalah sebagai kebutuhan dasar manusia. Ya, Budi mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, tadi yang dilakukan Budi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada yang tahu ada berapa? Apa saja ada yang tahu? Kebutuhan dasar manusia? Papan, sandal, itu? Sandang, papan, Sandal, papan, sandang, papan, Bu India silakan buka dulu. Nah, melihat kasus Bu Irma tadi bahwa tindakan Budi menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu dikarenakan bahwa Budi telah gagal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, lalu sebagai guru, jika kita berada di posisi Bu Irma, apa yang harus kita lakukan? Pak Eko, bagaimana Pak Eko jika di posisi Bu Irma? Menurut saya siswa yang tadi yang perutnya lapar, kita kesini nanti saatnya dulu, kemudian bisa ngomong, sama nggak ngebut, usaha apa Pak? Nanti diberi Menurut Pak Eko, anak tersebut dipanggil lalu diberi makanan. Ngerti? Ya. Kalau menurut Bu Tere, sebagai guru, jika berada di posisi Bu Irma, apa yang kita harus lakukan? Untuk tadi kasus Budi yang mengambil makanan milik temannya. Terima kasih. Kalau menurut saya, karena guru itu kan tadi di awal kita harus sebagai teman ya, sebagai untuk murid. Jadi
saya sebagai guru, sebagai Bu Irma, itu saya posisikan diri, saya akan jadi temannya si Budi tadi. Jadi saya mendekati Budi, lalu menanyakan kira-kira ada apa Budi ini, apakah dia ada masalah di rumahnya atau bagaimana gitu. Jadi tetap mendampingi dia di luar masalah dia yang membaru. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Teresia Pak Eko. Iya, Budi apa? Kita harus apa? Mencari tahu kenapa Budi melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh langsung memberikan kenapa Budi kamu tuh melakukan hal yang tidak baik. Buatan mengatakan gitu, kita harus mencari tahu dulu mengapa kok Budi melakukan sifat tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa tadi Budi melakukan hal tersebut? Kita tidak boleh langsung menghakimi. Budi anak yang nakal, suka merebut makanan temannya. Nah, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Karena setiap anak sejatinya mempunyai kebutuhan dasar sendiri-sendiri. Oke, mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, penguasaan. Di situ ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Rasa disayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, menurut Bapak Ibu, tadi yang dilakukan Budi mengambil makanan milik temannya itu termasuk kebutuhan dasar yang apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup, iya. Yang dilakukan Budi tadi adalah untuk bertahan hidup. Ya, mungkin nih Bapak Ibu di rumah mungkin Bapak Ibu tidak sempat menyediakan sarapan untuk Budi. Iya, Budi di sini ada apa? Ya, mungkin itu satu karena mungkin di rumah belum sarapan. Yang kedua, mungkin dia tertarik makanan punyanya temennya. Aku kok kepingin mempunyai makanan seperti punya itu. Aku tidak punya. Nah, itu yang dilakukan Budi. Oke. Bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Terus yang penguasaan, kasih sayang, mungkin di rumah mungkin anak juga kurang diperhatikan orang tua. Harusnya sebelum berangkat sekolah anak itu pagi dibiasakan untuk sarapan dulu dan yang sudah disiapkan oleh bapak ibunya, tapi karena bapak ibunya mungkin sibuk, jadi belum dibuatkan sarapan seperti itu. Selanjutnya, lalu bagaimana tugas kita sebagai guru? Tugas kita sebagai guru dengan menjumpai anak yang seperti itu, karena setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar sendiri-sendiri. Bapak Ibu, pastinya di kelas itu kita mempunyai karakter anak yang berbeda-beda, berbagai macam karakter. Nah, tadi di kebutuhan dasar yang kelima itu tadi kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Nah, untuk murid kelas rendah misalkan, murid kelas 1, 2, 3, dari kebutuhan 5 dasar itu apa yang biasanya dibutuhkan untuk anak kelas rendah? Kasih sayang, kasih sayang, penguasaan, apa Bu Tere? Kesenangan, kesenangan, kebebasan,
kebebasan, iya, kasih sayang untuk anak-anak kelas rendah itu kita memang masih banyak membutuhkan kesenangan atau bermain. Di kelas rendah ini kalau anak masuk kelas langsung diberi pelajaran bagaimana Bapak Ibu? Nangis. Ada yang apa namanya iya, terus bosan, iya, apa namanya belum siap, ya. Nah, sebagai guru, lalu kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan biar anak itu siap menerima pelajaran yang kita berikan? Ajak bermain dulu, diajak bernyanyi-nyanyi, dibombong, boleh, dinaikkan dulu, terus diajak apa ya? Intinya diajak bermain, karena untuk apa? Diajak bersenang-senang dulu. Itu yang dibutuhkan untuk anak-anak kelas rendah, ya. Untuk Pak Eko misalkan, Pak Eko tadi sudah, Pak Has. Kalau Pak Has menjumpai anak-anak ini, kemarin kan pernah mengajar di kelas 3. Bagaimana tugas kita sebagai guru jika menemui anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda? Ya. Untuk anak-anak tersebut itu nanti mungkin bisa diberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat masalahnya. Misalkan kalau anak yang kelas rendah itu lebih banyak kita beri hal yang menyenangkan dulu seperti nyanyi, kemudian bermain yang sesuai dengan pelajaran yang akan dimasukkan seperti itu. Jadi mereka senang dulu, baru setelah itu baru kita masuk ke hal yang sesuai dengan kompetensi. Berarti sama nih, tidak harus langsung pelajaran, tapi kita beri pemanasan dulu. Ya, kayak pemanasan seperti olahraga kita harus awali dengan pemanasan dulu biar otot-otot kita lemes gitu ya. Iya. Selanjutnya Widya. Iya. Bapak Ibu, di sini ada video 5 posisi kontrol guru. Monggo Bapak Ibu bersani, nanti panjenengan berada di posisi yang apa? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Lanjutkan yang ketiga. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, di situ tadi di video ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi posisi kontrol guru sebagai apa tadi? Buku. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang ketiga, tempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, saat ini panjenengan sampun di posisi mana? Pembuku, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, sebagai manajer? Monggo panjenengan sedikit-sedikit, monggo ya. Tapi sebagai guru yang baik, Bapak Ibu harusnya berada di posisi mana nih? Posisi teman? Berada di mana, monggo? Nomor 5, manajer deh. Untuk bahas berada di posisi mana saat ini? Setiap anak salah saya hukum. Nah, itu posisi bundanya Buketa dan Bu Awal. Buketa berada di posisi mana ini? Manajer. Oh, tetap marah-marah di Bude. Langsung selesai. Nah, Bumi berada di posisi mana untuk saat ini? Penghukum, tapi bisa juga saya dulu sampai awal ini. Yalah, penghukum tapi kan yang tadi. Oke, kalau ini satu saja. Menurut Ibu,
Tidak. Bagus. Kamu kan anak senang. Memang ada yang sebagai teman, ada yang masih bantu, ada yang sebagai manajer. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, hendaknya atau seharusnya Bapak Ibu guru itu harusnya di posisi manajer. Oke, harusnya Bapak Ibu guru itu berada di posisi kontrol manajer. Oke. Setiap ada anak yang bermasalah, kita harus menanganinya, tidak langsung dimarahin saja. Kamu sudah bersalah, misalkan tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kamu seharian tidak usah memakai sepatu. Di kelas seharian tidak usah memakai sepatu karena sepatumu salah. Harusnya kamu memakai sepatu hitam, tapi hari ini kamu memakai sepatu putih. Nah, seperti itu, apalagi di depan teman-temannya, itu tidak diperbolehkan. Alangkah baiknya Bapak Ibu guru nanti setelah istirahat mungkin anak tersebut dipanggil ke kantor, kita berikan nasihat. Nah, caranya kita menanyakan anak tersebut dulu, kenapa anak kok salah pakai sepatu. Nah, lalu hubungkan, mungkin Bapak Ibu saat ini membuat keyakinan kelas gitu, kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu tanya ke anak tersebut, mengapa kok sampai salah memakai sepatu, terus apa alasannya, terus bagaimana solusinya. Ya, anak tersebut dipancing untuk menemukan solusinya sendiri. Ayo, supaya kamu nanti tidak salah lagi. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang tadi kalau itu memasang alarm. Dan mulai kapan? Mulai nanti sepulang sekolah saya akan membuat catatan atau memasang alarm tersebut. Setelah itu anak tersebut diberikan ujian. Semoga kedepannya tidak mengulanginya lagi dan ingat apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya mungkin ya. Nah, 5 posisi kontrol guru yang tadi saya sudah sampaikan, di situ ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat rasa bersalah itu yang contohnya yang bagaimana? Anak, kamu kok terlambat terus? Apa kamu tidak kasihan? Kalau bapak guru nanti ditegur oleh bapak ibu kepala sekolah. Nah, anak itu akan membuat iya kasihan ya guru. Nah, membuat rasa bersalah seperti itu. Ya, ini hanya kontrol guru, tapi yang hendaknya kita mempunyai posisi kontrol di yang kelima manajer. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di situ ada, kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, Bapak Ibu memberikan hukuman hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Nah, itu ucapan yang membuat anak itu akan merasa bersalah. Oke. Selanjutnya, nah, jika Anda posisinya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu bapak ya, sekali ini sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, itu jika Bapak Ibu guru berada di posisi kontrol teman. Jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut, dioperasi, dan jangan diulangi lagi. Jadi mungkin antara manajer dan pemantau ini sudah posisi bagus ya. Ya. Yang kelima, posisi manajer. Iya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Nah, sebagai guru yang baik, kita tidak langsung menghukum, tidak langsung sana kamu tidak usah ikut pasaran saja. Nah, ya kita tanya dulu anak tersebut mengapa kok sampai tidak memasang atribut, tidak memakai topi. Kita berikan kesempatan anak berbicara dulu, terus kita memberikan solusinya bagaimana nanti biar kamu tidak terlambat lagi, lupa lagi memasang atribut, nanti sampai rumah silakan pasang mungkin. Terus topi tidak usah dikeluarkan dari tas setiap Senin, jadi kita jika mau memakai kita sudah siap. Selanjutnya, nah sekarang kita sharing pengalaman di Bapak Ibu. Pernahkah di dalam posisi kontrol yang manakah Bapak Ibu selama mengajar? Pernah di dalam posisi kontrol yang manakah Bapak Ibu guru selama mengajar? Bu Yosi mungkin di posisi mana? Kok sepertinya capek ya? Ini sudah sarapan, ini sudah makan siang hari ini. Bawaan orang. Pernah di posisi mana Bu Yosi? Sebagai apa? Sebagai pengku? Atau sebagai perantau, manajer? Kelima-limanya pernah semua. Kelima-limanya pernah semua. Wow, Bu Yosi pernah di posisi kelima-limanya. Wow, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, Bu Yosi ternyata semuanya sudah mengalaminya. Tapi untuk saat ini, Bu Yosi sudah sampai di posisi mana? Teman. Sebagai teman. Karena Bu Yosi guru yang baik, jadi sebagai teman saja. Teman tapi tidak mesra. Oh, sama siapa itu? Sama pasangan. Sama temannya atau ya? Saya cewek saya yang mau mesra. Iya, oke. Berarti Bapak Ibu guru bisa mengetahui saat ini saya berada di posisi mana dan bagaimana yang seharusnya Bapak Ibu punya sebagai guru yang baik. Kontrol kita harus berada pada dalam posisi kontrol yang mana? Oke. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau penghukuman. Nah, misalkan datang ke sekolah itu aku harus datang lebih awal biar nanti tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Jika Bapak Ibu guru datang lebih awal itu tujuannya apa juga? Kalau anak mungkin di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru sendiri Biar bisa gambar alis yang rapi. Bisa menggambar alis yang rapi karena berdandannya di sekolahan. Ya, beda. Jujur. Jujur. Nggak apa-apa ya. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada anak yang datang ke sekolahan pagi-pagi, mungkin dijanjikan oleh wali kelasnya, oleh pak gurunya atau gurunya, kamu besok kalau datang pagi atau datang lebih awal, bu guru beri misalkan es teh, iya, diberi es teh. Terus setiap datang pertama kali mungkin bapak ibu guru di kelas juga buat kesepakatan, misalkan yang datang pertama kali diberi bintang, itu sudah berjalan ya. Diberi penghargaan, diberikan imbalan yang datang pertama kali, mungkin seperti itu. Nah, imbalan dan ketidaknyamanan itu adalah motivasi ekstrinsik, ya, yang datangnya dari luar. Dilanjutin dulu guys, sebentar guys. Itu adalah datang dari luar. Terus kalau motivasi intrinsik itu yang datang dari dalam diri kita. Bapak Ibu datang ke sekolahan lebih awal mungkin untuk menjadi orang yang mereka dan menghargai diri sendiri.
Kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Masih semangat, Bapak Ibu? Saya lihat dari pojok sana tuh pada ngantuk semua. Maksudnya yang mana? Tadi pas sudah liar-liar gini terus ya. Yuk biar semangat kita ice breaking lagi. Yuk spesialisnya Buisnya. Ice breaking. Berdiri berpasang-pasangan. Tapi ini ada kata berpelukan. Harusnya cowok-cowok sama cewek-cewek aja. Aman, mengamankan diri. Atau Mbak Es mau tetap aja? Bu Meta wes aman Pak udah jadi kok. Gak mungkin double. Berdiri ya Bapak Ibu. Kita nyanyi-nyanyi sebentar biar tidak ngantuk karena ini saya versi yang bontot ya, menyampaikan yang paling terakhir, jadi pasti sudah berada di sisa-sisa tenaga. Lagunya gini. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Ya, punya sambil gini. Nunjuk. Terus yang bawah, aku dan kamu saling berjabat tangan. Berjabat tangan, berhadapan-hadapan. Ayo berhadapan-hadapan. Madep ke sini, adep-adepan. Yang adep-adepan bisa lagi. Berhadapan-hadapan aja, berhadapan-hadapan. Atau sama Bu Meta, Pak Hesda. Oh iya, yang kurang ya. Bu Meta sama Bumi. Pak Eko sama Pak Lah Mas, Bapak Sarjana sama siapa? Asli sama Bumi gak paham ya Bu ya. Kurang satu. Ini menjaga perasaannya Bu Nik ganti pasangan gitu. Mungkin Bu boleh ikut biar Terus aku udah ngomong Pak ya. Yo, berhadapan dulu, berhadapan. Oke, 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Sekali lagi. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Jadi tadi, ya, wow-nya wow. Yang ini ya Bu, Bu-nya gini, Bu-nya gini. Wow-nya, apa? Berkaca pinggang, sekali lagi ya, tidak ngantuk. Enak terjadi tuh. Siap. Oke, 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Monggo lagi. Mau lagi. Nanti dilanjutkan sama suaminya di rumah ya. Di suaminya. Juga punya nanti nyari ya Pak ya. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan mengenalkan langsung nanti ya. Kemudian beda-beda. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Oke. Nah, hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Ada yang mau berpendapat antara hukuman dan konsekuensi itu apakah sama? Berbeda-bedanya bagaimana Bu Min? Tadi bedanya beda. Kalau hukuman itu bersifat fisik,
konsekuensi itu hanya pelanggarannya apa, konsekuensinya maka hukumannya tidak berisiko. Lanjut dulu. Sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa, tetapi kalau hukuman itu apa ya? Secara tiba-tiba, misalnya anak kok apa? Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, besok hukumannya apa itu konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba anak kok nakal bukan di ya itu satu saat bisa diberikan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bumi dan nggak usah dikasih, nggak usah. Ya, di sini hukuman itu lebih ke tidak terencana ya. Jadi sifatnya itu secara tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi duduk gitu. Caranya sama itu sinonим. Kemudian bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Ya biasanya kalau hukuman secara fisik biasanya apa Pak? Lari 10 kali gitu deh. Kemudian ada lagi push up itu secara fisik. Kalau secara psikis itu seperti apa? Berupa kata-kata seperti body shaming, bully, lebih mengarahnya ke bully. Jomblo, terus ada lagi Pak, biasanya mengeluarkan kata-kata apa ini kita sambil introspeksi diri ya. Biasanya dengan siswa itu ada nggak kita hukumannya secara psikis gitu. Kamu udah ngatakan cem-ceman. Cem-ceman, cempluk, terus apa lagi? Gendut. Gak ada yang cantik gitu, gak ada deh. Ada saya ketemu saya cantik. Kayak gitu terus ya. Selanjutnya konsekuensi. Nah kalau konsekuensi di sini biasanya sudah ada yang namanya kesepakatan. Oke. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru senantiasa memonitor. Selanjutnya adalah restitusi. Nah ini materi yang menurut saya daging dalam artian itu terjadi di sekitar kita dan biasanya ini sangat menarik untuk dibahas. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya Bapak Ibu, kalau murid melakukan kesalahan, itu biasanya yang kita lakukan pertama kali itu apa? Bu Meta. Kalau murid kita biasanya tidak mengerjakan PR seperti itu. Biasanya Bu Meta apa yang dilakukan pertama kali? Ditanyai kenapa nggak mengerjakan PR. Terus kalau dia nggak mengerjakan PR, yang lain pada mencontohkan mau apa? Jadi, mari saya mau materi juga. Mengerjakan di luar, mengerjakan di luar kelas. Baik. Terus, Pak jika muridnya melakukan kesalahan, biasanya Pak Has itu melakukan apa? Ya ditanya dulu kenapa melakukan kesalahan ini, penyebabnya apa kesalahannya, kemudian besok kalau melakukan hal yang sama konsekuensinya apa, ya harus apa, konsisten dengan konsekuensinya. Nah seperti itu. Kemudian kalau tidak mengerjakan tugas ya mengerjakan di luar atau di tempat sendiri, kerjaan sendiri, tidak ada hubungan dengan teman. Oke, baik. Intinya semua ditanyakan dulu, ya kenapa tidak membuat PR. Nah, di sini dalam memberikan pertanyaan kepada siswa atau bertanya dengan siswa, diusahakan sebisa mungkin itu tidak di depan siswa. Jadi kita tuh tidak seperti menghakimi, ya, karena dengan menghakimi itu bisa membuat mental anak itu menjadi jatuh, kena mental dulu. Dan itu menjadikan anak itu akan merasa dirinya itu gagal atau buruk di mata teman-temannya. Lanjut, Bud. Nah, ini ada pertanyaan. Nomor 1, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat sebanyak 100 kali di buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Budi, ini termasuk
hukuman atau konsekuensi. Sudah ada bisikan-bisikan konsekuensi. Alasannya kenapa begitu? Sudah adanya kesepakatan dengan kelas. Ada yang pendapatnya lain mungkin? Hukuman. Menurut Bumin ini adalah hukuman. Kenapa Bumin? Ada kata-kata saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Ada kata-kata saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Kalau nomor 1 ini Bu Mega, nomor 1 itu lebih ke hukuman atau konsekuensi? Bu Mega Hayu. Konsekuensi, karena saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, berarti sudah ada kesepakatan di kelas. Bapak Ibu, ya betul, sebenarnya yang paling tepat itu adalah konsekuensi, Ibu. Karena Bapak Ibu pasti di kelas itu sudah ada yang namanya kesepakatan kelas, yang ditempel di dinding-dindingnya kemarin untuk aransi. Saya lihat itu berkelas. Baik. Terus, Mas, jika muridnya melakukan kesalahan, biasanya Pak Has itu melakukan apa? Ya ditanya dulu, kenapa melakukan kesalahan ini? Penyebabnya apa kesalahannya? Kemudian besok kalau melakukan hal yang sama, konsekuensi harus apa? Konsisten dengan konsekuensinya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau tidak mengerjakan tugas ya mengerjakan di apa? Di luar atau di tempat sendiri, kerjakan sendiri, tidak gabung dengan temannya. Oke, baik. Intinya semua ditanyakan dulu. Ya, kenapa apa itu kadang sudah diletakkan di atas tutupnya seperti itu aja. Dan itu menjadi materi yang selalu dipakai ketika menjadi pembina upacara, itu selalu tidak lewat, selalu kebersihan dan kebersihan. Karena anak-anak kan belum mengerti membuang sampah kemana. Kalau sampah masyarakat mungkin ya. Apalagi tadi bahas tanggung jawab, ya tanggung jawab. Kesehatan banyak sekali Ibu. Keyakinan kelas dilanggar, anak akan mendapatkan konsekuensi. Seperti tadi mau ngorek-ngorek meja, dia akan membersihkan sendiri. Kemudian kalau peraturan dilanggar, dia akan mendapatkan hukuman. Next. Tidak mengerjakan PR. Tergantung kesepakatan kelasnya Bu Meta. Biasanya setiap kelas itu kan berbeda-beda sih. Jika anak tidak mengerjakan PR, itu biasanya Bu Meta punya konsekuensi sendiri apa? Tapi kalau konsekuensinya berupa hukuman, ya itu yang dihindari. Tapi sebaiknya dihindari. Karena setiap kelas memiliki kesepakatan. Mungkin ada yang disuruh ngepel atau membersihkan kamar mandi. Ya ada yang piket seminggu. Iya, karena itu sudah merupakan kesepakatan kelas. Oke, Bud, lanjut. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Tadi nilai-nilai kebajikan itu apa saja nih? Mungkin bisa dibukakan dulu, Bud. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja, Bud? Yang tadi dibacakan oleh Pak Has kalau nggak salah nih. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada beriman dan bertakwa, kemudian ini hormat, integritas, antusias, kreativitas, percaya diri. Ini saya random aja nih. Kemudian dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali pada pertanyaan yang tadi. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil di sini? Kalau kita menggunakan helm saat mengendarai motor itu tujuannya untuk apa sih? Nilai kebajikan apa sih yang kita akan ambil? Apa Bu Meta? Melindungi kepala sendiri. Melindungi kepala itu berarti lebih pada ke keselamatan. Betul sekali. Selain itu ada lagi menaati peraturan.
taat pada peraturan. Ada lagi? Kena tilang, kena difoto nanti. Ada lagi, Pak Jan? Kalau kita pakai helm, Menghindari mata tidak kena kesehatan ya, Pak. Oke, baik. Terus yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan, bagus. Ada lagi? Kedisiplinan. Nah, itu mengajarkan pada anak ya, karena anak-anak itu memang sangat miris ya untuk membuang sampah itu kadang hanya diletakkan di atas tutupnya seperti itu aja. Dan itu menjadi materi yang selalu dipakai ketika menjadi pembina upacara, itu selalu tidak lewati, selalu kebersihan dan kebersihan. Anak-anak kan belum mengerti membuang sampah kemana. Kalau sampah masyarakat mungkin ya. Apalagi tadi bahas tanggung jawab, ya tanggung jawab. Kesehatan banyak sekali itu. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kalau kata-kata kasar tuh contohnya gimana? Misal Bu, saya maaf saya nggak pernah ngomong kasar soalnya. Kalau versi Harisnya? Apa? Bu Yosi? Kalau biasa tadi gitu ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, nilai kebajikan yang diangkat apa? Nilai apa? Ada lagi? Teladan. Telatan atau teladan, Pak? Beda tipis. Teladan. Oke. Selanjutnya, Bu. Nah, ini adalah jawabannya. Betul, kan? Tadi menggunakan helm saat mengendarai motor itu ada keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya adalah menjaga kebersihan, dan dilarang menggunakan kata kasar itu selalu bersikap positif, hormat, kemudian sopan santun juga. Positive vibes banget ya. Kita jadi orang harus positive vibes, jangan insecure. Jangan baperan. Jangan baperan, jangan insecure. Baik, ini untuk sedikit mengasah konsentrasi dari ini. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Bapak Ibu semua pasti sudah praktek membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswanya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu yang mana? Apakah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas? Diskusi. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berdiskusi memunculkan peraturan. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Atau yang terakhir menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Itu yang harus dilakukan pertama kali itu yang mana? Ayo, coba ini satu grup ya, satu grup. Oke, grup A, B, C. Meta, bisa. Atau Pak Has kembali lagi ke sini juga boleh. 3-3. Moving Pak, moving. Biar ngantuk. Monggo bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Yang pertama dulu yang mana, ini berarti ada 6 nih. Kita sepakati dulu yang satu dari atas ke bawah saja nih. 1, 2, 3. Itu mana? Nanti 1 sampai 6. Apanya? Urutan 1 sampai 6. Nah ya, apa tuh nih? Oke, ditulis aja, tidak usah pakai nomor. Yang pertama, yang mana? Waktunya 2 menit. Jangan terlalu maksa. Monggo didiskusikan. Nanti yang betul dapat hadiah dari Bu Mega. Paling tidak itu ada mendekati lagu ya. Atau malah betul banget. Sudah ada contekannya ya. Tolong itu tahu. Ya, 1 menit ya. Bolpen.
Apakah berdiskusi? Di sini berdiskusi ada beberapa. Biasanya membuat keyakinan kelas itu ada di apa namanya? Ada kata-kata negatifnya juga, menggunakan kata jangan gitu. Kalau bisa itu apabila kita membuat keyakinan kelas, gunakan kata-kata yang positif, jangan yang negatif. Hindari kata jangan. Karena jangan itu kalau anak kecil itu malah seperti disuruh tuh. Jangan lari-lari ya. Anaknya pasti yang didengar adalah yang belakang. Jadi lebih baik ayo duduk. Saya tak terapkan sendiri ke anak saya. Saya menceritakan pengalaman anak saya. Coba. Kalau saya bilang jangan lari-lari malah tekan juara. Lebih baik ayo duduk. Sudah? Oh, potongnya ini waktunya sudah berjalan terus. Gimana Bu Min? Sebagai juru bicara sudah Pak Eko? Belum. Meta. Kok tadi seperti ayo Bu Meta dan Mega jadinya Bu Meme. Kelompok Meme sama yang pertama berdiskusi menurut kita. Oke. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Terus yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Simpan dulu Bu Meta. Sekarang kita ke tempatnya Pak Anton. Juru bicaranya siapa ini Pak Anton? Pak Anton biar gak ngantuk Pak Anton. Ya, menurut saya berempat kelompok juga. Nomor satu, berdiskusi mengenai gambaran itu. Kemudian nomor dua, Yang mana Pak? nomor satu, Siswa ada berdiskusi mengenai gambaran. Nomor dua, yang Gimana Pak? yang ada peran-perannya itu. Peran-peran. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, peraturan-peraturan. mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Baik, terus keempat, Terus yang keempat, mengubah. Itu tadi sudah Pak. Kayaknya dalam lah ini Pak. 5 apa Pak? Meninjau ulang. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terus Terakhir, meyakinkan peraturan. yang terakhir adalah menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Oke, terima kasih. Dikasih BOW. Wow, keren. Nanti kelamaan. Wow, keren. Semangat satu loh. Di sini ya sama aja Pak. Semangat satu. Nanti gujok ada lagi Pak. Nanti gujok kelamaan tadi. Budare. Budare berdiri budare. Sebagai guru penggerak. Senior guru penggerak. Kita sekali ini suhunya. Monggo. Di pengurus kan. Nomor yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh sekolah. Setuju sama jawabannya? Yang berdiskusi yang pertama. Dua. Yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Terus yang ketiga yang ya, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai
nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Lalu yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah beres? Oke, mari kita maju Pak. Kita tepuk semangat. Saya semangat Pak. Biar semangat semua Pak. Semangat. Berdiri, monggo dimakan berdiri. Berebut. Ini penyemangat kita. Tak godek Pak. Ya berdiri. Tepuk semangat. Tepuk satu semangat. Tepuk dua semangat. Tepuk tiga semangat. Tepuk satu semangat. Tepuk dua semangat. Tepuk tiga semangat. Semangat. Terima kasih Mas. Silakan juga kembali. Sukanya nyelempet. Dari beberapa pendapat kelompok A, B, C, mari kita cocokkan dengan jawaban yang sebenarnya. Good. Nomor 1 adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang ditaati warga kelas. Siapa yang betul? Semuanya betul. Nomor 1. Nomor 1 betul Pak? Bulan. Diskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi didiskusikan dulu dengan warga kelas. Yang kedua adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Biasanya kita membuat peraturan itu dengan kata-kata yang negatif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu biasanya diganti dengan apa? Yang lebih positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi menghindari kata-kata yang negatif, diganti dengan yang lebih positif. Kemudian yang ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Waktu dari ke-6 ini sudah betul berapa urutannya? Betul semua. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Pintar-pintar loh. Nasi padang. Efek dari nasi padang. Baik, selanjutnya ini yang saya maksud tadi segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini kita istilahnya gini, ketika anak melakukan kesalahan, kita itu tidak langsung mencari kesalahannya, tidak langsung menghadik ataupun menghakimi. Jadi mencari dulu alasannya apa, biar anak itu juga merasa aman, merasa aman. Kemudian baru kita menggunakan tahap dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini tujuannya biar anak itu merasa aman, tenang. Jadi tidak seperti dihakimi. Yang kedua adalah validasi terhadap tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan seperti yang sudah disepakati di kelas. Lanjut, good. Nah, ini saya putarkan video sebentar ya. Ini kemarin saya praktek segitiga restitusi dengan Maulida.
ini adalah proses menstabilkan identitas. Dan gunakanlah dengan bahasa yang halus. Menstabilkan identitas. Dan biasanya kita menggunakan gini, kita melakukan kesalahan, kita biasa melakukan kesalahan nih, seperti kita juga. Jadi biar anak itu tidak merasa sendiri, Bu, maksudnya tidak terlalu merasa bersalah. Dari validasi ini kita tanyakan apa sebenarnya masalahnya itu apa, yang menjadi penyebabnya itu kenapa. Misalnya kok terlambat, kenapa kok terlambat. Nah, menanyakan keyakinan yang sudah ada di kelas kita gitu. Nah, ketika dia terlambat, itu keyakinan kelas yang sudah dilanggar adalah kedisiplinan. Gimana, Bu? Ada catatan. Pintar banget. Tapi tidak seperti itu ya, Bu ya, seperti benar gitu. Ya, tadi menstabilkan identitas seperti yang sudah dipraktekkan oleh Maulida. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu dibuktikan dengan kita tidak langsung menanyakan kenapa kok sering terlambat gitu, dan tidak langsung kitanya marah, tapi kita menstabilkan dulu dengan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu merasa aman, tenang seperti itu, Bu. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi jangan selalu menghakimi anak ketika dia berbuat salah. Kita tenangkan dulu anak tersebut seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Seperti yang contoh tadi, ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, tadi yang ada di video itu, ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, misalnya memukul temannya atau yang lain, gitu, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dia melakukan kesalahan itu pasti ada alasan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Kalau tadi Maulida saya tanyakan dulu, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Dan dia menjawab yaitu tentang kedisiplinan. Lanjut, Bu. Nah, sudah masuk pada penutup. Oke. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya beri dulu tepuk cinta, Bu. Tepuk cinta. Tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta
kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Oh pas ya pas. Bila saya pas sama Bu. Dan sekali lagi, terakhir tutup. Jadi. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari Trio Widati. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami bertiga mohon maaf dan terima kasih Budia. Terima kasih teman-teman. Semoga desiminasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam